Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi da'a an-nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian beserta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Pada subuh ini kita masih melanjutkan sedikit lagi doa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya setelah perang Uhud berlangsung. Secara umum doa ini menggambarkan bagaimana kekuatan atau ketetapan hati, kekokohan hati dan kekuatan tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dalam kondisi yang sangat berat ketika itu setelah perang Uhud, di mana Rasulullah bersama para sahabat mendapatkan kekalahan yang sangat parah sekali. Banyak sahabat yang syahid dan banyak sekali yang terluka parah. Sehingga saat doa ini dibacakan, itu baru saja selesai sholat dalam kondisi duduk semua. Rasulullah duduk sholatnya, para sahabat duduk sholatnya, karena rata-rata terluka, baru siap perang dan kalah besar. Jadi Rasulullah sendiri mendapatkan luka parah di bagian mulutnya. Anak panah masuk ke mulut Rasulullah, menghancurkan gigi geraham Rasulullah. Kemudian para sahabat juga demikian, luka-luka parah. Ada yang di leher, ada yang di bagian tangan, bagian kaki, di bagian dada dan seterusnya. Luka-luka parah. Dan yang syahid ketika itu sangat ramai sekali. Yang meninggal, yang wafat sangat ramai sekali. Dalam kondisi sulit seperti itu, dalam kondisi yang sangat berat seperti itu, Rasulullah mengajak para sahabat untuk melakukan sholat dan memanjatkan doa. Mungkin kalau dalam kondisi enak, dalam kondisi nyaman, tidak ada kendala apapun, pasti doa kita itu bagus semua doanya, ya, cantik semua doanya, doa-doa pilihan. Tapi kadang-kadang kita ketika dalam kondisi yang sangat sulit sekali, dalam kondisi yang sangat terpuruk, doa yang indah yang kita panjatkan biasanya bisa berubah, ya, karena faktor psikologi, karena faktor tekanan, dan lebih sebenarnya kepada faktor ketauhidan. Nah, kita lihat bagaimana doa Rasulullah ini menggambarkan suasana ketika itu yang begitu berat, tetapi seolah-olah
tidak terjadi apa-apa, tidak sedikit pun mengganggu kekuatan, ketetapan tauhid Rasulullah dan para sahabat. Nah, kita lihat selesai sholat semuanya, Rasulullah berbalik arah ke jamaah, ke para sahabatnya. Selesai mengimami sholat, Rasulullah berbalik arah. Rasulullah mengatakan, istau hatta usniya ala rabbi azza wa jalla. Istau, duduklah yang rapi. Selesai sholat semuanya, Rasulullah berbalik arah ke jamaah. Rasulullah mengatakan, istau, duduk yang rapi, ya, seperti barisan sholat, duduk yang rapi, yang lurus, yang tertib. Hatta usniya ala rabbi azza wa jalla. Aku ingin memuji Allah yang maha tinggi lagi yang maha agung. Itu padahal baru kalah besar itu. Tapi Rasulullah menggunakan kata-kata memuji. Ya. Memuji, baru kalah besar. Kata-kata doa Rasulullah menggunakan dengan sebutan memuji, bukan meminta. Memuji. Jadi bukan duduk yang rapi, kita mau lapor ke Allah, kita kalah. Kita mau minta ke depan, jangan kalah. Tidak seperti itu. Tapi Rasulullah mengatakan, istau, duduk yang rapi. Hatta usniya ala rabbi azza wa jalla. Aku ingin memuji Allah. Padahal sebelumnya Rasulullah itu sangat sedih sekali. Dan di antara yang membuat Rasulullah sedih itu, melihat jasad pamannya Hamzah yang wafat dalam kondisi tubuhnya itu tercabik-cabik. Ya. Tangannya dipotong semua, kakinya dipotong semua, organ tubuhnya dikeluarkan. Jantungnya, hatinya itu dikeluarkan. Makanya Rasulullah itu sampai wafat, meskipun yang membunuh pamannya itu hidup kemudian masuk Islam, ya, Wahsy. Rasulullah meminta kepada istri Wahsy, aku menerima taubat Wahsy, aku menerima keislaman Wahsy. Tapi kalau bisa dia jangan pernah nampak di depanku. Jadi Rasulullah tidak bisa melupakan kejadian yang menimpa pamannya dalam perang Uhud dan sahabat-sahabat yang lain. Tetapi ketika berdoa, baru saja selesai Uhud itu, Rasulullah menggunakan kata-kata hatta usniya ala rabbi azza wa jalla. Aku ingin memuji Tuhanku azza wa jalla, yang maha agung lagi yang maha tinggi. Nah, ini menunjukkan bagaimana kekokohan tauhid, tidak goyah sedikit pun. Mata boleh meneteskan air, kegundahan boleh, kita manusia wajar. Tapi tauhid tidak boleh goyah sedikit. Hal itu juga terjadi ketika Rasulullah meninggal anak laki-lakinya yang terakhir, yaitu Ibrahim, dari Maryah Al-Qibtiyah. Kan orang-orang jahiliyah itu, orang-orang Mekah mengejek Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu tidak punya keturunan, abtar, mandul. Karena bagi orang Arab itu dulu perempuan tidak dianggap keturunan, tapi yang dianggap keturunan itu laki-laki. Jadi kalau orang nggak punya anak laki-laki, atau punya tapi mati semua, masih kecil, dianggap tidak punya keturunan. Diejek Rasulullah, apa kamu ini, abtar. Sampai Allah turunkan ayat surat Al-Kautsar untuk menghibur Rasulullah. Karena berat sekali itu ejekan itu, hinaan itu. Setelah ejekan, hinaan bergulir panjang, tiba-tiba Allah berikan kepada Nabi Muhammad anak laki-laki, Ibrahim. Senang sekali Rasulullah. Akhirnya dapat lagi anak laki-laki, Ibrahim, dari istrinya Maryah Al-Qibtiyah. Tetapi sedang senang-senangnya Rasulullah, sedang bahagia-bahagianya Rasulullah dengan anak laki-laki yang baru lahir, masih kecil, dalam gendongannya, Ibrahim pun kemudian
meninggal. Ru'i mata Rasulullah. Karena Rasulullah juga manusia. Punya perasaan, punya hati, perasaan yang sama seperti manusia yang lain. Menetes air mata Rasulullah. Sampai ada sahabat yang protes, "Ya Rasulullah, mana mungkin seorang Rasul meneteskan air mata seperti ini? Bagaimana manusia?" Tapi Rasulullah mengatakan, "Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la tahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana." Kata Rasulullah, mata ini memang meneteskan air. Haidun, memang sedih-sedih. Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la tahzan, dan sesungguhnya hati ini memang merasa sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tetapi mulut ini tidak boleh mengucapkan selain apa yang mengundang ridha Allah. Mulut tetap menggambarkan tauhid. Mata boleh nangis, hati boleh gelisah, tapi mulut tidak boleh sepatah kata pun mengeluarkan kata-kata yang menyalahi tauhid. Ketika wafat istrinya Khadijah, kemudian wafat pamannya Abu Talib, itu juga sangat menyedihkan Rasulullah. Sampai tahun itu diistilahkan dengan tahun Amul Huzn, tahun berduka, tahun sedih bagi Rasulullah. Kalau kita mungkin meninggal istri seminggu udah selesai. Kadang cerita tergalom ketika sakit karena persiapan lain. Rasulullah itu 1 tahun sedih sekali Rasulullah. Sampai tahun itu diistilahkan dengan Amul Huzn, tahun sedih bagi Rasulullah. Berat itu meninggal Khadijah, wafat Khadijah, istri tercinta. Dan kelebihan, keistimewaan Khadijah kita semua sudah tahu. Ditinggal wafat Khadijah, sedih sekali. Kemudian wafat ditambah 6 bulan setelahnya ditambah wafat, sangat berat sekali itu. Amul Huzn dalam sejarah dikenang dengan tahun berduka, tahun sedih. Tetapi meskipun dalam kondisi hati sedih, mata menangis, perjuangan Rasulullah tidak berkurang sedikit pun. Tidak berkurang sedikit pun. Tidak ada istilah sedang butuh waktu untuk sendiri. Hanya menumpak. Sedang butuh waktu untuk healing. Nyo keadaan lain bacuknya perlewatan tiaknya untuk bertenang ronda. Mata boleh menangis, hati boleh sedih, tapi selangkah pun tidak berhenti. Nah, itu Rasul. Maka kita lihat dari doanya tergambarkan semuanya. Dengan kondisi perang Uhud tadi yang baru saja kalah berat. Banyak sahabat yang wafat, yang tersisa luka-luka parah, termasuk Rasulullah sendiri. Apa doa Rasulullah? Allahumma lakal hamdu kulluhu. Ya Allah, bagimu pujian seluruhnya, tidak kurang sedikit pun. Allahumma lakal hamdu kulluh. Wahai Allah, bagimu pujian-pujian. Kulluhu, seluruhnya, segala puji-pujian, tidak kurang sedikit pun. Tidak keluar keluhan, mesti krek keluhan hidupnya yang menghairat. Tanya dah tepi masjid mentang silap mana moho sebelah. Karu pada ke mata ada tu, mau balik silap. Ya. Karu tu. Pusi masjid yang raya dah masjid silap nama moho tu. Mana ke mata ada. Tidak ada keluhan sedikit pun. Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, bagimu puji-pujian seluruhnya, segalanya. Allahumma la qabidha lima basatta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menggenggam apa yang engkau lepaskan. Artinya tidak ada yang bisa menahan
apa yang engkau lepaskan. La qabid. Kalau engkau ingin menahan sesuatu, tidak memberikan kemenangan, tidak memberikan kelapangan, tidak memberikan melimpahkan, la qabid lima basatta, tidak ada yang bisa menggenggam, tidak ada yang bisa menahan lima basatta terhadap sesuatu yang engkau lepaskan. Kalau Allah menahan, tidak ada yang bisa melepaskannya, apapun itu. Ada musabah rupiah, kalau Allah menggenggam, tidak ada yang bisa melepaskan. Ada orang meninggalnya itu di langkah kakinya yang ke 100.000. Dia sudah melangkahkan kakinya itu 999.000. Tinggal satu langkah lagi dia wafat. Tapi ditahan oleh Allah satu langkah itu. Bertahun-tahun dia sakit, tidak bisa bergerak. Bahkan belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun ditahan sama Allah gerak itu. Siapa yang mau bisa menggerakkan? Tidak ada. Begitu waktunya dilepaskan oleh Allah, satu langkahan kaki itu menan kepala, bergerak dia, wafat di situ. Tidak ada yang bisa melepaskan sesuatu yang Allah tahan. Kan kita sering melihat ada orang yang kadang-kadang sakitnya lama sekali, sudah bertahun-tahun sakit. Dekatu, hanya gerak-gerak, tidak ada kemana-mana. Begitu menjelang wafat, sehat dia. Sehat. Kita berpikir, kita sudah optimis. Oh nyoka pulih. Ternyata itu sehat terakhirnya. Selama ini sudah berobat entah kemana-mana, ke Singapura, ke bertahun-tahun, yang obatnya macam tu. Qabid. Allah menahan, tidak dilepaskan. Maka begitu mau menjelang wafat, kau semangat apa apa? Semangat cara tinggal kau meninggal. La qabid lima basat. Tidak ada yang bisa menahan bagi Allah, bagi apa yang telah dilepaskan oleh Allah. Wala basita lima qabad, dan tidak ada yang bisa melepaskan apa yang ditahan oleh Allah. Tapi kalau Allah melepaskan, Allah membiarkan, sehat dari lahir sampai menjelang wafat, tidak pernah sakit, sehat bila Allah sehat. Begitu menjelang wafat, tagai seumat sahabat tagai wafat, terkejut kita. Memang seperti itulah. La qabidha lima basatta wala basita lima qabadta. Walaupun kadang makanannya itu, hidupnya itu tidak menampakkan gaya hidup sehat, ya. Kadang-kadang ada kita sudah capek jaga kesehatan, olahraga, makanan kita atur, tak ada jaga kah? Ada orang yang enggak ada jaga kesehatan, makin umur lanjut, gemurukok makin 3. Makin banyak umur ke? Kita yang kadang-kadang sehat, olahraga kencang, tengok olahraga meninggal itu. La qabidha lima basata wala basita lima qabadta. Itu tauhid. Nanti ikhtiar lain lagi. Ini penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Tidak ada yang bisa menahan apa yang engkau lepaskan. Tidak ada yang bisa melepaskan apa yang engkau tahan. Nah, wala hadiya lima adlalta wala mudilla lima hadaita, dan tidak ada yang bisa memberikan hidayah bagi orang yang engkau telah sesatkan, dan tidak ada yang bisa menyesatkan bagi orang yang telah engkau berikan hidayah.
Kalau Allah tidak memberikan hidayah, ya, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Kalau Allah ingin menghendaki dia sesat, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Walaupun kita sudah berdakwah capek-capek, ya, seperti Nabi Nuh sudah berdakwah alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 90, berarti 950 tahun berdakwah. Wa ma amana ma'hu illa qalil, tidak ada yang beriman kecuali sedikit, 80 orang. 990 tahun berdakwah, 80 draw dalam Islam. Berarti dalam 10 tahun tidak ada 10 orang yang dapat hidayah. Dalam 1 tahun tidak ada 1 orang.